Oke, kami dari tim pemerintah penutup di sini ingin mengkaji ulang serta menganalisis dari prospek atau argumen yang sudah dikemukakan oleh tim oposisi pertama dan tim oposisi kedua. Di sini saya ingin menggarisbawahi bahwasanya kemajuan perkembangan zaman serta prodi yang tidak atau yang gagal beradaptasi untuk merekam atau untuk membimbing mahasiswanya saat lulus nanti untuk mendapatkan pekerjaan yang mempunyai daya serapan pekerjaan yang tinggi itu tidak dilatar belakangi karena hal-hal subsidi. Namun lebih tepatnya karena di sini ada ketersiapan bahwasanya untuk oposisi di sini saya menggarisbawahi saja tidak memukul rata bahwasanya prodi yang relatif minim sumber daya manusia itu dikatakan tidak mempunyai daya serap yang tinggi. Terus untuk di sini saya ingin menggarisbawahi bahwasanya kami mempunyai argumen dari saya untuk di sini menjelaskan bahwasanya historis dari nilai historis. Di sini dari nilai historis prodi yang tinggi atau prodi yang besar itu mempunyai daya adaptasi yang tinggi, mulai terbentuknya dari prodi yang kecil hingga yang besar. Dari perguruan tinggi negeri kita tahu bahwasanya memiliki rekam jejak yang tinggi atau rekam jejak yang lama untuk membangun link and match. Mungkin ini bukan sekedar hanya subsidi ekonomi saja atau subsidi sembako saja, tapi ini subsidi terkait program apa yang dicanangkan pemerintah dan program apa yang dicanangkan oleh kampus sendiri untuk mengangkat value dari prodi yang tidak memiliki adaptasi yang sangat ketat terkait perkembangan teknologi, seperti halnya ilmu filsafat yang disampaikan oleh oposisi. Untuk yang kedua yakni apresiasi dari faktor luar. Apresiasi dari faktor luar ini berupa faktor luar proporsional dengan subsidi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk prodi-prodi yang memang memiliki daya serap ketenaga kerjaan tinggi untuk lulusannya. Dan juga terkait rektorat sendiri. Rektorat dalam setiap kampus perguruan tinggi negeri memiliki program tahunan, di mana program tahunan itu didelegasikan atau diimplementasikan untuk mengangkat prodi-prodi yang minim atau minim akreditasi untuk mengangkat akreditasinya. Akreditasi ini untuk apa? Untuk de facto pengakuan dari luar bahwasanya prodi itu juga memiliki kapasitas dalam ketenaga kerjaan khususnya bagi lulusannya. Di sini ada beberapa analisis yang saya angkat terkait bagaimana argumen ini untuk menguatkan dari pihak pemerintah tertutup, yakni ada kekuatan jaringan, relasi, kondisi, kualitas dan de facto atau pengakuan bahwasanya jaringan, relasi dan kondisi ini merupakan satu kesatuan. Kebutuhan yang sudah diutamakan dalam program studi atau bargain position yang sudah dicanangkan oleh program studi ketika dibentuk. Setiap program studi memiliki sebuah tujuan atau target yang harus dicapai. Nah, target itulah yang harus dicanangkan oleh kampus dan juga apresiasi dari pihak luar kampus seperti pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Untuk yang kedua, yakni terkait kelemahan sumber daya, teknologi, terus perkembangan pembelajaran dari luar itu merupakan salah satu hambatan. Nah, hambatan itulah yang harus kita tahu atau kita beri garis spasi terhadap subsidi ini, bahwasanya subsidi ini digunakan untuk menunjang kapasitas dari program studi yang memiliki relasi atau yang memiliki daya serap ketenaga kerjaan tinggi dibanding prodi yang minim penyerapan tenaga kerja. Karena tahun ini atau tahun 2035 Indonesia masuk skala demografi atau bonus demografi, bahwasanya ketenaga kerjaan di Indonesia akan sangat melimpah dibanding usia yang sudah memasuki fase istirahat atau sudah memasuki fase produktif. Untuk yang ketiga yakni peluang menjadi prodi atau menjadi program studi yang memiliki adaptasi tinggi itu juga bukan hanya semata program studi yang bisa berjalan dari tahun ke tahun, tetapi saja ini terkait program terkait link and match. Bahwasanya program studi ini mampu masuki link atau relasi yang sudah disediakan oleh pemerintah, terkait itu entah program olimpiade, entah itu program lokakarya, entah itu program pembentukan karakter mahasiswa dan lain sebagainya, itu juga untuk mengedepankan karakter mahasiswa dalam profesi atau proyeksi ke depan untuk ketenaga kerjaan. Terus hambatan yakni sistem.
Di sini kita berbicara sistem, bahwasanya sistem di perguruan tinggi negeri belum tentu terrealisasikan di segala lini prodi atau segala lini program studi. Ada beberapa gap antara program studi yang sangat efektif terhadap ketenaga kerjaan, serapan ketenaga kerjaan tinggi, dan juga refleksi terhadap program studi yang memiliki ketenaga kerjaan serapan rendah. Hal itulah yang harus kita bedakan, bahwasanya sistem ketradisionalan oleh program studi yang memiliki serapan tinggi itu harus kita tinjau dari improvisasi, akselerasi, terus manuver, dan juga tupoksi, fungsi, dan proporsi. Kita berbicara proporsi, bahwasanya proporsi, setiap program studi mempunyai proporsi, memiliki tempat tersendirinya. Tidak bisa dipukul rata bahwasanya filsafat harus dijadikan sebagai kedokteran, itu nggak bisa. Bahwasanya filsafat harus ditempatkan menjadi ahli filsafat. Tapi sekarang kita masuki fase revolusi industri 4.0, bahwasanya teknologi yang dikedepankan. Hal itulah yang membuat pemerintah berasumsi bahwa jika kita memberikan subsidi yang penuh terhadap prodi yang besar, yang memiliki daya serapan program tenaga kerja yang tinggi, itulah hal yang terbaik daripada memberikan subsidi kepada prodi atau program studi yang memiliki daya serapan ketenaga kerjaan rendah. Nah, itulah salah satu alasan kami, alasan dari pemerintah tertutup. Nah, untuk yang apresiasi dari segi teknologi dan lain sebagainya, itu merupakan bonus saja, bonus dari program studi yang memiliki kapasitas tenaga serapan tinggi maupun rendah. Oke, terima kasih. Berbicara subsidi adalah berbicara mana yang menjadi problematika saat ini adalah sebuah ketidakadilan atau perihal keadilan, seperti itu teman-teman. Kalau toh tadi ada yang berbicara angka penggolongan karena kapabilitas, itu sudah jelas. Karena apa? Pemerintah sendiri mengeluarkan sebuah subsidi, tidak mau mengeluarkan dana yang terbuang. Dalam artian harus intens ke dalamnya. Harus nantinya pemerintah juga punya target pemberian subsidi ini, targetnya seperti apa, prodi dalam jangka kedepannya ini seperti apa, seperti itu, hingga nantinya seorang dari prodi ini harus mempunyai feedback kepada pemerintah. Jangan sampai kita memberikan sebuah dana subsidi dengan jelas, dengan beberapa gambaran angka nolnya itu, nantinya tidak mendapatkan feedback yang baik bagi kita semua. Berbicara lapangan kerja, tidak bisa lapangan kerja itu dipukul rata bahwasanya ini salah pemerintah, bukan. Karena lapangan kerja memang tahu benar pemerintah itu memberikan sebuah gambaran atau lapangan sebuah pekerjaan. Namun kalau toh kita berbicara tentang sebuah SDM, bicara soal SDM yakni sebuah peluang. Kalau nanti kalian bahwasanya masuk pada prodi yang kurang populer ini, bahwasanya nanti juga lapangan kerjanya akan sempit. Maka dari itu teman-teman yang masuk dalam prodi kurang populer ini perlu dikaji ulang, bahwasanya harus ada kedepanan yang masif, harus ada sebuah kajian yang masif, seperti itu. Berbicara lapangan kerja juga berbicara bagaimana bukan hanya perihal prodi yang besar ini lebih diuntungkan atau prodi yang sudah tidak populer ini tidak diuntungkan. Namun bagaimana dari peran dari prodi ini juga harus tetap menjaga intensif pengawalan, dalam artian gini. Dalam program studi, selain pra pemberian pembelajaran, ada waktu yang namanya pemberian pembelajaran, yakni perkuliahan, beberapa SKS itu, hingga nantinya lulus kuliah harus ada feedback. Dalam artian itu harus ada pengawalan penuh. Oh iya, lulusan ini nanti kita arahkan ke sini, lulusan ini harus kita arahkan ke sini. Itu jelas kalau toh nantinya sebuah program studi itu sudah jelas kerjasamanya, bukan hanya perihal permintaan subsidi saja. Maka dari itu kita berbicara lapangan kerja juga berbicara naik turunnya perihal transformasi lulusan perkuliahan hingga nanti sebuah pengangguran. Berbicara naik turunnya perihal lapangan kerja, yakni berbicara lagi-lagi perihal SDM, teman-teman. Bahwasanya perihal SDM ini harus dikembangkan secara fakultatif. Karena apa? SDM ini tidak akan lebih intens jika tidak ada pengembangan fakultatif. Maka dari itu setiap program studi harus ada sebuah seperti seminar, workshop, pelatihan dan lain-lain. Nah, dari subsidi ini itu harus dialokasikan. Maka dari itu prodi-prodi yang kurang terpopuler itu harus dikaji ulang, kawan-kawan. Dan sebuah pengembangan
sebuah fluktuatif, yakni naik turunnya perihal lapangan pekerjaan itu karena sebuah SDM jelas ya. Nah, SDM ini hadir karena sebuah kemapanan dalam dunia pembelajaran di program studi tersebut, dan juga fasilitas jelas. Kalau toh tadi ada kawan-kawan yang berbicara kita di baris demografi ini butuh teknologi sendiri tidak murah saat ini. Subsidi jelas dialokasikan ke sana, apalagi dalam dunia kondisi pandemi saat ini kan. Kondisi pandemi saat ini kan kita juga butuh alokasinya, pembelajarannya harus dialokasikan secara daring. Maka dari itu bahwa kita harus mementingkan yang mana teknologi dan juga arus demografinya nantinya kita perkembangkan itu sendiri. Dan juga ada sebuah statement tadi yang sedikit saya ingin menyangkal, subsidi bagi kurang mampu. Sekarang saya ingin bertanya, apakah sebuah keadilan itu harus sama rata, kawan-kawan? Jelas tidak kan? Karena jika berbicara subsidi bagi kurang mampu, kalau toh orang yang kurang mampu ini hanya menggebu-gebu saja mencari subsidi ini, namun tidak mau mengembangkan dirinya, perihal SDM-nya, tidak memberikan feedback yang terbaik bagi pemerintah. Apa itu gunanya mementingkan subsidi bagi yang kurang mampu ini? Maka dari itu asas keadilan kita dipertahankan lagi, kita tekankan lagi, asas keadilan itu tidak harus sama, namun proporsional. Maka dari itu kita berikan, jika suatu subsidi harus ada apresiasi yang jelas, serta nanti ketentuan yang jelas. Seperti itu. Berbicara anggaran prodi juga ada pertanyaan, anggaran prodi ini sudah dapat dari UKT? Iya, sudah dari UKT. Apakah itu sudah bisa membackup semuanya? Tidak, kawan-kawan. Karena apa? Jikalau nanti kawan-kawan ada sebuah perlombaan, ada sebuah ajang-ajang berkualitas lainnya, itu program studi juga perlu uang pembinaan. Nah, seperti itu. Maka dari itu target saya untuk teman-teman yang membicarakan prodi besar, prodi kecil, ya sudah jelas prodi besar membutuhkan anggaran yang besar, prodi kecil juga membutuhkan anggaran yang kecil karena transformasi dari SDM-nya itu agak ketimpangan. Maka dari itu teman-teman sekalian, berbicara program studi dan berbicara subsidi itu bukan berbicara alokasi saja, namun bagaimana program studi ini, baik yang populer atau yang tidak populer ini, harus bisa mengembangkan sayapnya, mengapalkan sayapnya, yakni mempunyai jaringan, mempunyai kinerja yang besar, dan juga mempunyai prioritas yang tinggi, mobilisasi yang tinggi juga. Dan yang terakhir, berbicara program studi yang tidak populer karena tidak diutamakan dalam subsidi, itu bukan berbicara mengenyampingkan saja, namun teman-teman program studi itu harus bisa mengkaji ulang. Oh iya, target kelulusan saya ini seperti ini, nanti pasca kelulusan saya akan masukkan seperti itu. Iya, itu harus ada di benak program studi. Maka dari itu juga setelah kita tahu kajiannya, target kita punya kebutuhan pasar. Nah, harus ditekankan pada kebutuhan pasar hingga nanti sebuah hasil di lapangan itu yang akan menentukan. Terima kasih.